Permasalahannya kenapa di situ kenapa di situ tidak dibaca bismi Allah? Kenapa bismillah? Ya, karena kau Nah, bingung kan? Bingung kan? Bingung kan? karena kau taunya bahasa Indonesia aja. Ya, masalahnya begini. Di alhamdulillah ini alifnya udah nggak ada. Cara baca Nah, kan bingung kan? gimana kita mau belajar. mengajari muslim mau ngatur Al-Quran. Loh, sekarang saya tanya, nama Allah itu alif lam lam ha atau lam lam ha? Itu apa hak kamu di sini? Loh, Hak kamu apa? saya bertanya. Kamu kafir kok ngatur-ngatur Loh, Islam? kok nggak ngatur? Saya bertanya. Di sini kan tulisannya Bismillah. Tulisannya Allah. apa? Nah, kan ngomong terus kan? Kamu buat apa? Buat apa? Udah, kamu? nggak usah baca kau. Ngomong terus kan? Nggak Loh, usah tahu juga kau. tadi kan ditantang nampilin Al-Fatihah. Giliran di anu kalian babak belur. Gimana sih? Kamu baca Ini rohim ini ya, saya tutup nih teman-teman ya, saya tutup, oke? Nih, saya tutup nih, saya letakkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim, dan selanjutnya. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like sehingga video dari channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan juga memberikan komentar yang baik, sopan dan cerdas, dan juga men-share video-video dari channel ini kepada teman-teman, ke media teman-teman, supaya orang-orang juga mengetahui informasi bahkan juga kebenaran yang diberitakan melalui channel ini. Tuhan memberkati teman-teman semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak habis-habisnya bahwa cara Tuhan untuk membukakan orang-orang muslim yang selama ini banyak mengklaim bahwa mereka lah yang paling tahu tentang bahasa Arab, itu justru perlahan-lahan dibuka dengan baik, dibongkar dengan baik, karena ada banyak orang Kristen yang belajar tentang bahasa Arab. Bahasa Arab bukan berarti mereka muslim ya teman-teman, karena bahasa Arab itu budaya, semua orang bisa memakainya, mempelajarinya. Dan kita tahu Injil juga ada yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan itu sangat baik untuk orang-orang yang berlatar belakang Arab. Jadi kalau ada orang Islam berkata kalau bahasa Arab itu miliknya sendiri, itu kurang belajar teman-teman. Nah, kali ini kita akan melihat seorang apologetik Kristen yang benar-benar membuat kiai, ustadz, dan jamaahnya sekaligus sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas, tidak baik, hanya gara-gara surat Al-Fatihah dibacakan dan ditanya mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Hanya karena kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kiai dan ustadz dan seluruh jamaahnya itu sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada apologetik Kristen gara-gara itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah dan Allah itu pertanyaannya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Kan itu adalah dusta belaka. Jawab tantangan saya sekarang juga. Iya, Pak Baca Ustadz. Quran surat Al-Lahab. Jadi begini Pak Ustadz ya. Jadi begini Pak Ustadz, dari dulu Jangan bicara kemana-mana. Saya Ya. tantang panjenengan yang ngajar. karena kalau seperti ini Pak Ustadz menurut sekarang juga panjenengan baca Quran surat ya. Al-Lahab. Jadi kalau begini Pak Ustadz nggak beda dengan Aditya. Bisa baca. Udah, jangan kemana-mana. Saya Nggak beda tantang dengan panjenengan. Aditya. Lombanya lomba baca huruf. Lombanya lomba baca huruf lagi. Aduh. Udah, jangan kemana-mana. Kecewa saya Pak Ustadz. Pikir saya
pikir saya kita diskusi membahas ayat, tapi di sini lomba baca huruf lagi. Saya mau diskusi dengan panjenengan, ya. Cuma panjenengan mengakui dulu, saya memang tidak bisa membaca teks asli Al-Quran. Saya cuma membaca terjemahannya, baru kita diskusi. Ayo, akui dulu. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz mau lomba baca Al-Fatihah sama saya? Jangan kemana-mana. Enggak, gini Pak Ustadz, sebentar, Pak Ustadz. Saya sudah mengalah ya, panjenengan saya tes baca teks ayat Quran surat Lahab nggak bisa. Kenapa kok Lahab? Sekarang panjenengan Al-Fatihah aja. Iya, Al-Fatihah aja, jangan Al-Alaq. Kalau Al-Alaq, sekarang baca. kalau baca, dengar Pak Ustadz, kalau Al-Lahab ya kan, orang-orang kan nggak familiar. Tapi kalau Al-Fatihah kan orang-orang familiar. Betul nggak? Baca sekarang. Betul nggak? Baca sekarang. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan Pak Ustadz. Sebentar. Oke, saya tampilkan Al-Fatihah. Ya ini lagi saya tampilkan. Lagi saya tampilkan. Sabar Pak Ustadz. Jangan terjemahan, jangan teks itunya. Oh, nanti ketahuan Bang bacanya kalau dari teks Latinnya. Sudah biarkan aja beliaunya. Enggak. Ini saya nampilkannya. Udah terlalu. Pak Ustadz, saya nampilinnya bukan di Zoom. Saya nampilinnya di YouTube saya. Saya lagi siaran ini Pak Ustadz. Iya, betul. Edis bunyinya semua yang ada di dalamnya bunyi. Iya, iya, sabar. Saya lagi tampilkan di layar saya ini. Saya bukan tampilkan di layar. Saya bukan tampilkan di Zoom, tapi saya tampilkan di layar saya. Al-Fatihah itu anak Oke, ya. Kita perbesar ya. Kita perbesar nih. Dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang begini Ustaz. Ya udah enggak masalah. Gini, dengerin. Ya, antum yang salah. Iya. Gini, dengar Pak Ustaz. Dengar. Nama Allah, dengar Pak Ustaz. Nama Allah itu Allah atau lah? Kan udah kalang kabut kan? Satu ya. Begini Pak Ustaz. Patokannya salah. Dengar dulu. Itu tipis, jangan tebal. Ya, dengar dulu Pak Ustaz. Ya. Begitu coba tirukan saya. Ya, dengar dulu. Seperti itulah dulu. Dengar dulu. Dengar dulu Pak Ustaz. Seperti itulah. Ya. Jangan kemana-mana. Nggak bakal bisa. Bacaan jenengan salah. Ya, kenapa? Gini loh Pak Ustaz. Kenapa? Haknya tipis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan saya. Baik. Ya. Bayangkan Pak Ustaz. Pertama, dengar lah kan. Nah, ini kan ngomong terus kan? Gimana mau diskusi? Kita? Bukan. Ini nanti kita nanti kena masuk ke amal si Edis. Gini loh. Ini ditampilin live Pak Ustadz, ya kan? Iya. Nanti orang di live itu yang nonton akan bilang, itu si Edis itu mualaf tapi dipaksa untuk baca secara sempurna. Hati-hati kita di sini, hati-hati. Ini si Edis. Udah belum? Perasaan. Dengar dulu. Ini YouTube, ini masalahnya YouTube ditonton banyak orang, Bang. Iya. Begini. Si Edis udah ditina sama dia, udah ditonton dari awal, Bang Jembus. Begini. Waduh. Waduh, pasar ini mah. Ini mah pasar ini mah enggak diskusi, ini pasar ini. Ya, karena gua tahu lu maksud lu, gua tahu. Takut mau melindungi Pak Kiai ini. Mau melindungi Pak Kiai. Bahasa lu kesini. Nah, kalau nggak mau melindungi Pak Kiai, biarkan saya dengan Pak Kiai berdua. Lah, kan dari tadi mau melindungi Pak Kiai ini. Bukan. Tapi kalau sopan kita nggak bakal ngomong. Oke, baik. Kita diskusi yang baik ya Pak Ustadz ya, Pak Kiai ya. Kita mulai Pak Kiai. Kamu mengajak orang diskusi baik, tapi mulut kamu nggak baik. Iya, masalahnya kan mereka berisik terus gitu loh, ganggu. Kamu bilang tadi Pak Kiai, bukan ke kita.
Bukan, mereka kan berisik terus, makanya saya bilang apakah mau melindungi Pak Kiai? Kan gitu, biar mereka itu diam gitu loh. Kiai, bukan, tapi Bukan tema dis. Tuh kan? Semua ngomong. Bukan, kalau dia bahaya, orang ini bahaya ternyata. Oh, ya memang bahaya, sangat membahayakan. Bukan, dasar lu bisa tahu gua melindungi Pak Ustadz saya pakai dari mana? Apa pegangan lu ambil? Iya, makanya ini yang mau saya utarakan. Dasar lu apa? Ini yang mau saya utarakan ini. Masuk ke framing dia. Ini yang mau saya utarakan ini, perhatikan. Kalimat pertama dibuka dengan kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan. Salah. Nah, kan? Ya, aduh. Aku yang jawab dulu. Oh, rebutan. ini bukan lawan Pak Kiai. Diam apa enggak ini biar yang baik-baik. Saya yang jawab. Jadi itu kalau Anda lihat, itu kalimat Allahnya itu berkurang nggak sih? Alifnya tidak dibaca. Nah, kenapa tidak dibaca? Nah, itu dia permasalahannya. Itu Huruf dia. Allah itu ada berapa? Huruf Allah itu ada alif, Pak Munir, maaf Pak Munir. kemudian ada lam. Senang sekali saya di Pak Munir. Nah kan? Mau saya terus kan? Kecuali Kapan mau diskusinya kayak gini? alif sama lamnya itu hilang. Terus hanya ada lam sama Nah, permasalahannya kenapa di situ? Kenapa di situ tidak dibaca bismi Allah? Kenapa bismillah? Ya karena kau Nah, bingung kan? Bingung kan? Bingung kan? karena kau tahunya bahasa Kristen, Indonesia aja. Ya, masalahnya begini. Di alhamdulillah ini alifnya udah nggak ada. Cara baca. Nah, kan bingung kan? Kita mau Oten belajar. mengajarin muslim. Mau ngatur Al-Qur'an. Loh, sekarang saya tanya, nama Allah itu alif lam lam ha atau lam lam ha? Itu apa hak kamu di sini? Loh, Hak kamu apa? saya bertanya. Kamu kafir kok ngatur-ngatur Loh, Islam? kok nggak ngatur? Saya bertanya. Di sini kan tulisannya Bismillah. Tulisannya Allah. Apa? Nah, kan ngomong Apa terus kan? juga kamu? Buat apa? Udah kamu? enggak usah baca kau. Ngomong terus kan? Loh, Tahu juga tadi kau. tadi kan ditantang, lu nampilin Al-Fatihah. Giliran di anu kalian babak belur. Gimana sih? Kamu baca bukan Al-Fatihah. Loh, di layar saya ini ada. Saya memang nggak nampilin sama kalian. Saya ini live di channel saya. Loh, gimana sih? Kamu itu memang kayak gitu. Bahasa Arab itu ada namanya host. Sekarang begini. Kalau nah kan bantuin. Oke lah, bantuin dulu, lindungin dulu Pak Kiainya, lindungin. Cara membaca, ini cara menulis ada yang lindungnya apa? Pak Kiainya dilindungi dulu. Di YouTube-nya seolah-olah orang Islam ini kalah sama ini jadi paling pinter. Loh. Gini, Dis. Itu nih mimbalmu itu. Oh, kan semua gini. Semua bantuin Pak Ustadz nih. Semua bantuin Pak Kiai nih. Seolah-olah Pak Kiai nggak mampu menjawab nih. Padahal tadi awalnya diskusi saya dengan Pak Kiai. Bukan nggak mampu menjawab, tapi kamu nggak mau denger. Bukan nggak mau dengar. Gini Pak Kiai, nama Allah itu lah atau Allah? Terus maunya kamu apa? Enggak, saya tanya nama Allah itu, nama Tuhan dalam Islam itu lah atau Allah? Kalau Islam bilang Allah, kenapa? Oke, Allah ya, kita baca. Di pembukaan Al-Fatihah dibuka dengan kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Bilang Bismillah atau Nah. Allah? Nah, pertanyaan saya justru ke situ, kenapa tidak dibaca Bismi Allah? Kenapa Bismillah? Karena kau nggak pakai tajwid, goblok. Loh, Karena kau Pak Tajwid, masalahnya di alhamdulillahnya, dengar dulu, di alhamdulillah huruf alifnya sudah nggak ada lagi. Aduh, ini yang ngomong ini si Edis. Lihat ya, di alhamdulillah, perhatikan, huruf alifnya kemana? Huruf alifnya kemana? Nggak cari yang lain kalau mau diskusi. Oh, mau melindungi Pak Kiai. Ya udah. Ini saya yang ngomong ya untuk Nggak apa-apa. semuanya ya di sini, peraturan di sini. Ini saya yang punya Zoom. Saya meminta untuk satu, berdiskusilah yang mengedukatif. Jangan
ngawur. 2, untuk diskusi jangan saling framing. Kita punya keyakinan masing-masing, harus saling menghargai. 3, tidak boleh menghujat pribadi. Attitude harus tetap dijaga untuk semuanya. Kalau ingin berdiskusi di sini. Oke, silakan lanjutkan. Ya, jadi begini Pak Ustadz. Ya, cari yang lain aja deh. Ini bukan diskusi kalau sama ini. Waduh, Karena langsung, begini, langsung cari yang lain ini ya. Iya, cari yang lain saja yang bagus. Gara-gara sudah tidak mampu Pak Kiainya. Nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Ini menghujat ini. Udah lama aku kenal ini. Loh, menghujatnya di mana? Misal ini misal di Aduh, ya Allah, bener-bener ya. istrimu. Tadi kan Pak Ustadz suruh tampilkan ayo bahas Al-Fatihah. Ketika saya baca Al-Fatihah, dibuka dengan kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di situ kata Allah, di situ lengkap loh. Kata Allah situ lengkap. Ada alif, ada lam ha. Ditendang saya pemirsa. Ya, begitulah teman-teman ya. Saya di kick dari Zoom mereka ketika mereka sudah terdesak. Oke, saya tutup dulu kamera saya naikkan teman-teman yang lain. Sebenarnya saya mengharap ada ini ya, ada teman-teman muslim yang masuk ya. Kita naikkan dulu yang Pak Satria ini, siapa tahu ini muslim. Selamat malam Pak Satria, apakah Anda seorang muslim? Pak Satria? Halo Pak Satria? Selamat malam Pak Edis. Muslim bukan? Bukan Pak. Oh bukan. Udah murtad. Oh dari muslim kah tadinya? Iya betul. Oh boleh cerita Bang, gimana kok bisa ceritanya Bang? Silakan Bang. Ya ini memang panjang sih Pak ceritanya. Saya dulu memang muslim Pak. Ya terus? Apalagi saya orang pembenci orang Kristen dulunya sebenarnya. Ya terus? Ya panjang ceritanya Pak Edis. Oke teman-teman yang terkasih, kita sudah menyimak perdiskusian yang lucu menurut saya ya. Tapi walaupun demikian, apologetik Kristen ini mencoba untuk bertanya kepada ustadz atau kiai dan seluruh jamaatnya ini. Justru lucu, mereka akhirnya memberikan maki-makian, kata-kata yang tidak pantas kepada apologetik Kristen ini hanya gara-gara membaca surat Al-Fatihah ya, atau surat Al-Quran dah. Tapi kan harusnya dapat menjawab dengan baik, dengan etis tanpa mengeluarkan kata-kata. Dia kan hanya bertanya gitu kan, dan membacakan ya kan, dan bertanya. Ini malah keluar kata-kata yang tidak pantas untuk seorang apologetik. Nah pertanyaannya, ini model ustadz apa, model jamaat apa ini ya kan. Nah saudaraku, semua orang itu bisa berbahasa ya, belajar bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya dialeknya juga berbeda, itu biasa saja. Misalnya kalau orang Batak membaca bahasa Arab mungkin agak lebih tebal, tidak halus seperti orang-orang Arab gitu. Tapi kalau kita lihat tidak mengurangi maknanya gitu ya. Jadi jangan terlalu mengklaim bahwa kalian yang paling halus. Jadi kalau apologetik Kristen tadi membaca agak sedikit lebih kasar dibandingkan teman-teman umat muslim, bukan berarti salah kan gitu. Nah saya mempunyai teman-teman, mempunyai aplikasi, saya download memang karena saya dari dulu belajar juga Al-Quran gitu kan. Nah saya memiliki ini, ada Al-Quran dalam apa itu, Al-Quran Indonesia ini. Kita lihat ya, nih, lihat. Nah ini kan, nah sudah lihat teman-teman nih. Nah kita buka ya. Nah jelas ya, semua lengkap dari juz pertama sampai juz ke-30 ya, juz ke-30 ini. Oke, kita lihat ya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas paling terakhir ya. Jadi teman-teman, semua orang bisa belajar. Jadi kalau orang mau cerdas ya belajar dong gitu ya. Nah kalau kamu umat muslim pengen belajar Injil ya belajar dong bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani untuk Injil. Ibrani untuk perjanjian lama, Injil Yunani perjanjian baru. Jadi semua dapat dipelajari dengan baik. Jangan kamu dengar
mualaf yang mengaku-ngaku pakar dan pakar itu ndak ada artinya itu ya. Jadi harus belajar sungguh-sungguh teman-teman sebelum kamu menilai segala sesuatu. Nah, terkait yang disampaikan oleh apologetik Kristen tadi, sebenarnya sah-sah aja sih kalau membacakannya. Kita buka surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bisa saya hafal teman-teman. Jadi kalau membacakan ya biasa aja ya. Kalau saya pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini ya, saya tutup nih teman-teman ya. Saya tutup, oke? Nih, saya tutup nih. Nih, saya letakkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan selanjutnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu hal biasa ya. Itu surat Al-Fatihah teman-teman ya. Ya, itu surat Al-Fatihah. Tapi kalau saya katakan Bismil abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Nah, dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Itu terjemahan daripada Arab untuk demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Bismil abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Jadi tidak perlu Anda merasa ternodai gara-gara membaca bahasa Arab itu agak sedikit beda. Ya teman-teman, untuk umat muslim ya jangan terlalu baper lah sampai mengeluarkan kata-kata tidak sopan gitu teman-teman ya. Jadi jangan kira juga saya mualaf. Nah, saya tidak akan pernah bisa mualaf karena saya tahu hanya Kristus jalan keselamatan menuju surga. Tidak mungkin karena Allah yang memateraikan dalam hatiku Allah Roh Kudus. Jadi kalau saya belajar bahasa Arab, belajar Islam, belajar hadis, ya supaya saya tahu tentang kalian, beragama kalian bagaimana. Jadi kalian juga umat muslim semakin cerdas gitu ya. Jangan mau belajar dari ustadz-ustadz yang apalagi dari mualaf-mualaf yang model Google gitu ya kan, seperti Ustadz Kainama yang paling banyak itu namanya Ustadz Google teman-teman ya. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh ya. Bismil abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid abanalladzi bis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiyatuka kama fis sama qasalika alal ard kubsanaka fafana atinal yaum waghfir lana junubana kama nakfiruna nu'aida alin ismul bina ilaina wala tuskilna bi tajriba lakina jina minasyirir liyana lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad. Jangan kira itu Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Itu bahasa Arab, tapi itu doa Bapak kami dalam Injil. Itu teman-teman. Jadi bahasa Arab itu budaya gitu loh. Jadi jangan terlalu baper ya. Sampai di sini video saya, semoga kamu dicerahkan dan cerdas dalam beragama. Tetapi saya perlu katakan, kamu menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, atau seluruh bahasa di dunia ini, tanpa Kristus, pasti kamu binasa teman-teman. Ingat, Kristus mengatasi semua bahasa. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Percayalah dan terimalah dia dalam hidupmu. Sampai di sini video saya, semoga kita dicerahkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan memberikan like, komentar, dan juga share. Bye-bye.